Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Idola keluarga Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga Kendal, apa kabar? Senang sekali di kesempatan hari ini kita ketemu di Radio Talkshow bersama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, Ibu Insinyur Diah Aning Budiarti MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Siang menjelang sore ya. Iya. Oke. Ya, tema kita kali ini adalah masih sama tentang penyelamatan arsip penanganan COVID-19 untuk sesi yang keempat ya. Keempat. Kemarin kita sudah ada untuk sesi yang ketiga, ada 4 tahapan yang sudah dijelaskan, tahapan penyelamatan arsip penanganan COVID-19 ya, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Diah Aning. Dan sekarang nih saya juga pengen tanya, kebijakan apa saja yang dilakukan Lembaga Kearsipan Daerah dalam mendukung pertanggungjawaban penyelamatan arsip penanganan COVID-19, khususnya dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini, Ibu? Iya. Iya. Selamat siang para pendengar Radio Suara Kendal. Ya, jadi menjawab pertanyaan dari Mbak Dia ini ya, bahwa di episode kemarin ini kita sudah jelaskan 4 tahapan penyelamatan arsip penanganan COVID, yaitu terakhir adalah penyerahan arsip statis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan, yaitu OPD kami di Narpus. Nah, sebenarnya kemudian kebijakan apa saja yang dilakukan lembaga kami? Ya, kebijakan dan output lembaga kearsipan untuk mendukung ini, yang pertama adalah penerapan PSBB. Penerapan PSBB ya. Pembatasan sosial berskala besar. Ini dalam pelaksanaan WFH ya, sebagaimana kita ketahui, OPD memang juga mengikuti anjuran pemerintah untuk pelaksanaan kerja dengan sistem WFH. Ini tentu ini mestinya tidak berpengaruh terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu ini menjadi penting ya, menjadi penting adanya integrasi data dan layanan SPBE. Jadi dengan adanya WFH ini tentu banyak kegiatan yang memang karena harus bekerja dari rumah, berarti tidak bisa bertatap muka, berarti harus menggunakan SPBE secara elektronik ya. Kemudian integrasi e-arsip dan pengembangan big data kearsipan dalam tata kelola administrasi pemerintahan yang efisien dan persiapan fondasi manajemen pengetahuan termasuk penyelamatan dan pelindungan arsip secara elektronik. Ini dengan memperhatikan tentu saja regulasi tata naskah dinas elektronik. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang memang kita lakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian perubahan metode verifikasi langsung menjadi verifikasi online. Bahwa LKD kami memang kan bertugas untuk melakukan verifikasi. Nah, ini dengan cara online ini memang ada perubahan ya. Kalau kita pertemuan tadinya secara offline langsung kita ketemu, tetapi sekarang ini pertemuan-pertemuan ini banyak dilakukan secara video conference ya, melalui Zoom ya dan sebagainya, sehingga konsultasi kita juga melalui IT harus didukung dengan infrastruktur IT yang memang memadai. Nah, ini membutuhkan satu ketelitian yang lebih sehingga bisa terperhatikan tingkat perkembangan arsip ya pada saat tercipta. Ini apakah arsipnya ini arsip ganda, arsip asli, atau arsip pertinggal atau kopian gitu. Ini jadi karena kalau kita datang secara langsung kita bisa tahu persis secara fisik, arsipnya asli atau kopi atau yang lain. Tetapi pada saat online ya, ini dibutuhkan ketelitian untuk melihat bagaimana sih arsip itu aslinya gitu. Itu adalah kebijakan yang sudah dilakukan Lembaga Kearsipan Daerah ya dalam mendukung pertanggungjawaban penyelamatan arsip
penanganan COVID-19 sudah dijelaskan tadi ada 3 ya. Nah, jenis dokumentasi pandemi COVID-19 apa saja yang menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini, Ibu? Jadi fokus dokumentasi dari pelaksanaan penyelamatan arsip COVID-19 yang menjadi perhatian dan dari pusat sampai ke daerah ini yang sejak dicanangkannya upaya kewaspadaan adanya mutasi gen pada virus ya. Ini oleh pemerintah, ini yang pertama adalah kemunculan virus dan respon penanganannya. Kemudian yang kedua, informasi mengenai penyebaran dan jumlah penderita. Ketiga, upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah serta sektor lainnya. Kemudian keempat, aspek penanganannya. Yang keempat ini aspek penanganan medis. Kelima, aspek penanganan ekonomi, politik dan administrasi penanganan COVID. Yang keenam, ini bagaimana penanganan aspek sosial culturalnya, dan yang ketujuh ini bagaimana dampak yang diakibatkan oleh adanya COVID ini. Itu adalah 7 jenis dokumentasi pandemi COVID-19 yang sudah menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini. Nah, mengapa penyelamatan arsip penanganan COVID-19 ini menjadi begitu penting dilakukan? Kenapa ini? Jadi pemanfaatan arsip perihal wabah dan penanganan di masa lalu ini sebagai sumber daya pengetahuan dan menjadi penting, tentu saja menjadi penting karena menjadi dokumen sejarah yang nantinya dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi dalam hal ini karena wabah penyakit memiliki siklus pengulangan tersendiri. Jadi masing-masing penyakit, masing-masing wabah itu biasanya punya periode terulang setelah sekian tahun gitu ya. Nah, dan selalu membawa perubahan drastis tentu saja terhadap peradaban saat itu, baik itu terus keagamaan, pengobatan, kesehatan, pengetahuan, serta teknologi. Kemudian yang kedua, bahwa tidak ada wilayah di belahan bumi ini yang belum pernah tersentuh oleh wabah. Semuanya pernah, pernah terserang wabah tersebut. Jadi, kemampuan adaptasi ini tentu menjadi kunci untuk pemecahannya. Dan yang ketiga, asesmen dampak wabah terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, sosial, budaya. Ini upaya penanganan serta pengurangan dampak wabah ini merupakan hal-hal penting sebagai rujukan pembuatan kebijakan di masa depan. Jadi intinya bahwa seluruh kegiatan seluruh kebijakan yang kemudian tercatat dan harus dituangkan di dalam penyelamatan arsip penanganan COVID ini menjadi begitu penting nantinya bila suatu saat ada pengulangan terjadi wabah ini kita sudah mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus diambil berdasarkan pengalaman. Kita tahu kan pengalaman katanya guru terbaik, guru yang terbaik gitu ya. Jadi seperti itu ya harapannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pencipta arsip tidak hanya perangkat daerah saja. Nah, banyak kalangan yang secara tidak langsung juga berkontribusi dengan terciptanya arsip COVID-19 ini. Bagaimana Ibu, lembaga kearsipaan daerah menyikapi keadaan ini? Jadi memang yang terlibat dalam hal penanganan atau penyelamatan arsip penanganan COVID ini tidak hanya OPD lah begitu instansi pemerintah, tetapi juga tentu dunia bisnis, dunia profesional, kemudian berbagai komponen masyarakat ini. Nah, oleh sebab itu memang diperlukan kesigapan dari lembaga kearsipan di kami ini untuk bagaimana menangani arsip-arsip yang tersimpan, yang terekam di dalam berbagai media ini, baik dalam mengakuisisi, kemudian mengolah, preservasi dan menyajikan kembali agar mudah dibaca dan dipahami oleh publik. Ini dilakukan dengan cara pertama bahwa kami membuka ruang kepada seluruh komponen masyarakat untuk menyerahkan arsip, data dan informasi tentang COVID. Jadi kami membuka
kesempatan untuk masyarakat secara luas. Kemudian yang kedua, kami menyediakan sistem penyelamatan arsip bersifat partisipatif. Jadi silahkan yang mau membutuhkan konsultasi ke kami ini bisa dilakukan. Kemudian melalui ANRI ya, kami harus menyediakan sarana pendukung, tentu saja berupa aplikasi, kemudian data center, jaringan, serta sistem. Yang keempat, diperlukan kolaborasi antara pekerja arsip ya dengan berbagai profesi lintas disiplin ilmu, termasuk masyarakat umum. Nah, dan yang kelima adalah kerja pengarsipan pandemi berlangsung secara kontinu ya, dari pada ruang-ruang waktu yang tidak terbatas dengan ragam temporalitas sejarah masa lalu, masa kini maupun masa depan. Iya, jadi tidak terbatas oleh waktu. Kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Iya. Nah, pada akhir sesi ini tentu menjadi hal yang spesial dalam proses penyelamatan arsip penanganan COVID-19 sebagai bentuk pertanggungjawaban nasional. Hingga diperoleh arsip statis pandemi COVID-19 Kabupaten Kendal yang berasal dari pencipta arsip. Nah, bagaimana bila masyarakat ingin mengetahui seberapa besar atensi pemerintah daerah dalam penanganan arsip COVID-19 ini, Ibu? Jadi bahwa kita ketahui bersama bahwa di era IT ini ya, ini makin berkembang begitu cepat ternyata dengan adanya wabah COVID ini ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa sekarang ini dunia seperti tidak ada sekatnya, sekat jarak, waktu ya, ini katakanlah misalnya satu informasi yang baru saja ya tercipta oleh pencipta arsip ini begitu cepat menyebar ke masyarakat dan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu informasi tentang COVID mulai dari awal masuk ke Indonesia sampai dengan saat ini juga mudah diakses karena banyak instansi, satuan-satuan tugas, satgas ya. Ini yang memberikan layanan yang sangat mudah diakses oleh masyarakat. Nah, untuk Kabupaten Kendal, untuk arsip statis COVID-19 ini dapat diperoleh melalui beberapa media. Jadi kalau tadi kami utarakan bagaimana kami mengakuisisi, mengolah, preservasi, kemudian menyajikan kembali kepada masyarakat, ini tentunya agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi tersebut, ini bisa dengan media online ya, seperti yang pertama website. Kita punya website Dinarpus yang insya Allah aktif dan mohon maaf, kita memang jaga jangan sampai kedaluarsa data-datanya. Banyak kan yang membuat website tetapi hanya dibuat saja, tetapi jarang sekali dilihat-lihat lagi untuk diupdate gitu ya. Kemudian yang kedua, portal jaringan informasi kearsipan nasional. Jadi ANRI ini punya jaringan JIKN, ya, jaringan informasi kearsipan nasional. Tentu saja ini setelah arsip statis itu diolah, ya, diolah. Kemudian yang ketiga, media publikasi baik radio maupun televisi yang pada saatnya akan melakukan Bupati akan melakukan ekspos terhadap bagaimana penyelamatan arsip COVID di Kabupaten Kendal ini. Nah, nantinya tentu bisa diakses melalui sarana maupun media yang ada di Kabupaten Kendal. Kemudian yang keempat, sumber-sumber resmi yang ditunjuk dan diizinkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kendal untuk menyampaikan hasil pengolahan arsip, ya, arsip statis tentang penyelamatan arsip penanganan COVID di Kabupaten Kendal. Jadi tidak semua orang, tidak semua lembaga itu bisa menyiarkan tentang arsip-arsip yang memang sudah dinyatakan sebagai arsip statis, sehingga memang harus ada sumber-sumber resmi yang ditunjuk dan diizinkan oleh pemerintah. Itu. Dan yang kelima, ini tentu saja informasi itu bisa didapatkan melalui koordinasi dan datang langsung ke kantor kami, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal yang terletak di Jalan Pemuda nomor 39A
Kabupaten Kendal. Iya, oke. Ya, itu tadi adalah tentang tahapan penyiapan arsip penanganan COVID-19 untuk sesi yang keempat atau mungkin sesi yang terakhir. Sudah selesai. Nah, oke. Di akhir acara kita akan mungkin memberikan Ibu Diah Aning mau memberikan closing statement sehubungan dengan tahapan penyiapan arsip penanganan COVID-19 dari sesi yang pertama sampai dengan sesi yang terakhir atau yang keempat ini mungkin. Iya. Oke. Jadi sampai dengan saat ini ya dari 4 tahapan yang sudah kita sampaikan, sekarang ini kan kita berada pada tahap 1 yaitu tahap persiapan. Ya. Sosialisasi sudah kita lakukan, sudah kita lakukan. Alhamdulillah ini para peserta sosialisasi yaitu para pencipta arsip ini sebagian besar sudah menyerahkan belangko atau formulir yang nantinya memang akan menjadi fokus dari penyelamatan arsip-arsip yang ada pada mereka, pada pencipta arsip. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada OPD, lembaga, BUMN, BUMD maupun masyarakat yang selama ini telah berpartisipasi untuk melakukan penyelamatan arsip penanganan COVID. Dan selanjutnya sekali lagi di awal bulan Januari kami akan menindaklanjuti ke lapangan dan melakukan cross check apakah yang disampaikan ke kami itu memang begitu keberadaannya sama dengan yang ada pada pencipta arsip. Iya, oke. Ya, monggo Bapak Ibu Kepala OPD, BUMN, BUMD yang memiliki arsip-arsip berkaitan dengan COVID bisa berhubungan dengan kami dan kami akan melengkapinya sebagai data yang nantinya menjadi memori kolektif bangsa yang kita miliki. Ya, oke. Demikian tadi keluarga Kendal perbincangan kita di siang menjelang sore ini tentang penyelamatan arsip penanganan COVID untuk seri yang keempat atau juga sesi yang terakhir. Oke, keluarga Kendal, sampai di sini saja kita ada di Radio Talkshow bersama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal untuk hari ini. Terima kasih atas atensi dan juga kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.